Kesehatan adalah investasi yang sangat berharga bagi sebuah bangsa. Karena bangsa yang sehat akan membangun negara yang kuat. Sebagai BUMN farmasi terbesar di Indonesia, Kimia Farma hadir memberikan layanan dan produk kesehatan untuk masyarakat hingga pelosok Nusantara. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini adalah sebelumnya NV Semisilian Handel Renkem NCO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik atau PT Kimia Farma Persero Tbk. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicetak menjadi pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang kedua bursa telah marger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Berbekal pengalaman selama berpuluh-puluh tahun, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kaprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan asuransi nasional, konsumen juga dapat melakukan transaksi dimanapun dengan layanan e-commerce Kimia Farma Apotek. Dan adapun visi dan misi pada PT Kimia Farma Persero. Visinya yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambung. Dan adapun misinya, yang pertama melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Dan yang kedua ada mengelola perusahaan secara good corporate finance and operational excellence didukung oleh sumber daya manusia atau SDM. Dan yang ketiga ada memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Dan tahun ini Kimia Farma menyelenggarakan mudik gratis dan vaksinasi gratis di seluruh klinik Kimia Farma di Indonesia. Ada beberapa syarat dan ketentuan untuk melakukan mudik gratis dan vaksinasi gratis untuk pelaksanaan vaksinasi booster gratis yaitu pada tanggal 25 April sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Dilansir dari Instagram Kimia Farma, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penerima vaksin booster diantaranya 1. Pendaftaran melalui aplikasi Kimia Farma atau melalui link. Yang kedua, telah menerima vaksin 1 dan 2. Yang ketiga, telah menerima vaksin kedua minimal 3 bulan. Yang keempat, telah sembuh dari COVID-19 minimal 1-3 bulan sesuai gejala. Yang kelima, berusia 18 tahun. Yang keenam, peserta dalam kondisi sehat. Adapun syarat untuk vaksin booster dosis 3 yaitu memiliki etiket vaksin dosis 3 dari aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua, sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dosis 1-2. Yang ketiga, jarak vaksin kedua minimal 6 bulan. Yang keempat, lansia usia 60 tahun ke atas. Yang kelima, masyarakat umum dan pelayan publik usia 18 tahun ke atas. Yang keenam, membawa FCKTP, KK atau sertifikat vaksin untuk menunjukkan sertifikat di aplikasi Peduli Lindungi. Sampai dengan 8 Mei 2022, sebanyak kurang lebihnya 19.000 masyarakat telah mendapatkan vaksin booster Sinopharm gratis di klinik Kimia Farma di seluruh Indonesia.
Antusiasme positif yang disampaikan oleh para peserta di vaksin ini membuat Kimia Farma Diagnostika semakin bersemangat memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung program vaksinasi booster mudik BUMN. Kimia Farma kembali lagi menyelenggarakan program mudik bersama dengan mengusung tema Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Kimia Farma memberangkatkan 470 peserta mudik pada tanggal 27 April 2022 dari dua lokasi, yaitu Gelora Bung Karno bersama BUMN dan di kantor pusat Kimia Farma di Jalan Veterana nomor 9. Program mudik kali ini, Kimia Farma menyediakan 10 bus untuk 7 rute, yaitu tujuan Padang, Bukit Tinggi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Produksi dan Supply Chain Andi Projes secara resmi melakukan pelepasan peserta mudik di kantor pusat Kimia Farma, dan pada sambutannya beliau menghimbau kepada para pemudik untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun syarat dan ketentuan mudik Lebaran Kimia Farma 2022, yang pertama, peserta mudik adalah masyarakat umum, warga negara Indonesia, dan karyawan Kimia Farma. Yang kedua, pendaftaran melalui online pada tanggal 11 sampai 20 April 2022 di website mudikkimiafarma.co.id. Yang ketiga, syarat wajib harus sudah vaksin booster, vaksin dosis 3 untuk semua peserta mudik. Yang keempat, bagi peserta yang belum melakukan vaksinasi ketiga, Kimia Farma menyediakan vaksin booster untuk di usia di atas 18 tahun di klinik Kimia Farma yang sudah ditentukan secara gratis. Yang selanjutnya, jika peserta usia di bawah 18 tahun yang belum memiliki vaksin lengkap booster dan memiliki penyakit hormodip, wajib tes PCR atau antigen. Yang keenam, usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksin dan tidak mempengaruhi atau menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen. Yang selanjutnya, satu orang peserta mudik hanya dapat melakukan perjalanan satu kali. Mendaftar mudik dengan peserta mudik yang ada dengan hubungan keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK. Pendaftaran mudik yang mendaftarkan peserta mudik dari anggota keluarganya tetap mendaftarkan nama peserta atau persatu sesuai tujuan. Pendaftar mudik boleh ikut sebagai peserta mudik, boleh juga tidak ikut atau hanya cuma mendaftarkan keluarganya. Anak di bawah 3 tahun yang tidak ikut mudik harus dipangku, atau yang ingin ikut mudik harus dipangku dan tidak perlu mendaftar. Selanjutnya, peserta mudik harus mendaftar dengan menggunakan NIK atau KTP atau KK bagi yang tidak memiliki KTP. Membayar deposit sebesar Rp50.000 per orang. Waktu pembayaran 1 kali 24 jam setelah mendapatkan kode BRIVA, atau biasanya disebut biaya tersebut akan dikembalikan pada saat keberangkatan beberapa hari dan mendapatkan yaitu snack, kesehatan, asuransi, biaya, dan topi. Peserta mudik yang belum melakukan pembayaran otomatis dianggap batal. Apabila ada pembatalan dari pihak peserta setelah tanggal 21 sampai tanggal 27 April 2022, deposit tidak dapat dikembalikan. Daftar ulang verifikasi dokumen atau persyaratan dilakukan pada tanggal 21 sampai tanggal 23 April 2022. Peserta mudik karyawan PT Kimia Farma yang mengikuti mudik bersama harus atau telah mendapatkan persetujuan
atasan atau atas perizinan cuti. Selain itu, untuk menjaga kesehatan stamina para pemudik Kimia Farma juga menyediakan posko mudik aman dan mudik sehat. Total sebanyak 21 titik posko mudik Kimia Farma. Ada beberapa lokasi titik posko Kimia Farma yang tersebar di Indonesia, yaitu rest area kilometer 49A Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Bakaheni, Pelabuhan Merak, rest area Tol Jakarta Merak kilometer 43, Terminal Kalideres, Terminal Kampung Rambutan, Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Terminal Pulau Gebang, rest area kilometer 10 Jagorawi, rest area kilometer 72 Cipularang, rest area kilometer 62 Purbalenyi, Stasiun Bandung, exit tol Mekar Galih Cileunyi, rest area Palikanci kilometer 207A, rest area tol Penjagan kilometer 260, rest area tol Batang Semarang kilometer 429, stasiun Pasar Turi Surabaya, stasiun Gubeng Surabaya, rest area tol Mojokerto Surabaya kilometer 726, Pelabuhan Gilimanuk. Siang semuanya, program Mudik Guides ini kembali diselenggarakan sebagai bentuk pelayanan oleh PT Kimia Farma terhadap karyawan maupun pelanggan. Program ini sudah begitu konsisten dan direspon positif oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari traffic website Mudik Kimia Farma yang naik drastis saat pertama pendaftaran. Untuk para pemudik agar selalu menjaga protokol kesehatan supaya tetap aman dan sehat saat bertemu keluarga di kampung halaman nanti. Kimia Farma terus berupaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang kuat, di mana kesehatan adalah yang utama.